Kembali lagi di kabar pagi pemirsa, menjelang Lebaran, tiket perjalanan mudik kereta api dari stasiun Bandung pada tanggal 28 hingga 30 April 2022 mendatang sudah habis terjual. Selain itu, tiket perjalanan mulai dari tanggal 22 April hingga tanggal 13 Mei mendatang sudah mencapai 41.000 lebih tiket perjalanan mudik Lebaran yang sudah dipesan. Meski demikian, pihak KAI Daob 2 sudah mengantisipasi lonjakan penumpang dengan menambah gerbong tambahan serta menyediakan kereta api khusus untuk angkutan mudik Lebaran. Diprediksi puncak arus mudik di stasiun Bandung akan terjadi pada tanggal 22 April hingga 1 Mei mendatang. Pihak Daob 2 juga akan menyediakan posko mudik untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Sebanyak 2.680 tiket kereta api sudah mulai ludes terjual di stasiun kereta api besar Medan di Sumatera Utara oleh calon penumpang yang akan melakukan mudik Lebaran mendatang. Meski Hari Raya Idul Fitri masih sekitar 3 pekan lagi, tetapi pemesanan tiket melalui stasiun kereta api besar Medan Sumatera Utara sudah mulai terjual kepada calon penumpang yang akan melakukan mudik Lebaran mendatang. Tiket yang sudah terjual terutama untuk kelas ekonomi, yakni jurusan Medan Tanjung Balai, Medan Kisaran, Medan Pematang Siantar, dan beberapa jurusan lainnya. Sedangkan untuk tiket kereta api bagi kelas bisnis dan eksekutif, yakni jurusan Medan Tanjung Balai dan Medan Rantau Prapat saat ini masih banyak tersedia. Pemesanan tiket kereta api mudik Lebaran tahun ini juga telah dibuka sejak 1 April lalu. Sementara itu, PT KAI Sumut telah mengeluarkan syarat perjalanan mudik Lebaran, di mana bagi calon penumpang yang telah vaksin booster tidak perlu menunjukkan surat negatif tes COVID-19. Sementara itu menjelang arus mudik Lebaran hingga minggu kemarin, belum terlihat adanya lonjakan penumpang yang cukup signifikan di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Berdasarkan informasi dari Kepala Humas PT KAI Daob 1 Eva Herunisa, per hari Minggu kemarin tercatat ada sekitar 3.500 lebih penumpang yang telah berangkat dari stasiun Pasar Senen. Jumlah tersebut masih terhitung 22% dari total tempat duduk yang disediakan, yakni sebanyak 16.000 lebih. Beberapa penumpang mengaku mencuri start awal mudik karena khawatir dengan jumlah penumpang yang akan meningkat ketika berdekatan dengan hari Lebaran mendatang. Pemirsa, Lebaran masih sekitar 3 minggu lagi, namun sudah mulai terlihat warga yang memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang. Lalu bagaimana kondisi terkini penumpang kereta api di stasiun Senen dan juga stasiun Medan di Sumatera Utara? Kita tanyakan kepada rekan Hijul Akbar dari stasiun Senen dan Nofri Afandi di stasiun Medan Sumatera Utara. Pertama kita ke Jakarta terlebih dahulu dengan Hijul Akbar. Hijul, bagaimana dengan penjualan tiket kereta api di lokasi Anda? Ya, selamat pagi Rendra dan juga pemirsa. Untuk pantauan kami saat ini dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, untuk aktivitas pengguna kereta api jarak jauh pagi ini sudah terlihat. Namun memang belum begitu ramai. Kami lihat sejak jam 5 pagi tadi sudah tiba di sini ada sekitar ratusan orang yang akan menggunakan kereta api jarak jauh untuk membeli tiket maupun yang sudah membeli tiket sebelumnya. Namun memang jumlah tersebut belum terlihat begitu signifikan dibandingkan hari kemarin. Kemarin informasinya ada total 3.500 penumpang kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Data tersebut juga hanya sekitar 22% dari total kapasitas yang tersedia atau keberangkatan yang tersedia pada hari Minggu kemarin. Ya, ini total ada 22 keberangkatan. Dan data tersebut 3.500 penumpang ini hanya sekitar 20% dari total kapasitas. Sementara pihak PT KAI Daob 1 Jakarta juga memprediksi peningkatan jumlah pemudik akan mulai terlihat pada tanggal 22 April nanti karena merupakan H-10 dari Hari Raya Lebaran.
Dan di mana memang dari pihak Daob 1 Jakarta juga sudah mempersiapkan penambahan rangkaian kereta dan hingga kini sudah menjual tiket sebanyak 800.000, hampir 800.000 tiket kereta api jarak jauh yang terjual untuk keberangkatan pada masa angkutan Lebaran tanggal 22 April mendatang. Dan data tersebut hanya sekitar 33% dari total tiket yang akan dijual oleh Daob 1 Jakarta, khususnya untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Kami kembalikan, Rendra. Baik, dari stasiun Senen Jakarta kita menuju ke stasiun Medan di Sumatera Utara bersama rekan Nofri Afandi. Nofri, bagaimana dengan kemajuan penjualan tiket kereta api di stasiun Medan? Ya, baik Rendra dan juga pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Sumatera Utara telah membuka layanan penjualan tiket angkutan Lebaran sejak 1 April lalu, di mana hingga saat ini penjualan tiket itu masih terus terjadi peningkatan, di mana ditetapkan untuk masa angkutan Lebaran ini terhitung sejak H-10 hingga H+10 ataupun terhitung sejak tanggal 22 April hingga 13 Mei 2022 mendatang, di mana tersedia untuk masa angkutan Lebaran ini sebanyak 16.770 tempat duduk per harinya, di mana untuk data terakhir yang kami dapatkan sejak tanggal 10 April kemarin, ini sudah sebanyak 3.409 tiket yang terjual dengan total keseluruhan tiket yang tersedia sebanyak 147.620 tiket untuk masa angkutan Lebaran 22 April hingga 13 Mei mendatang. Dan hingga saat ini memang terus terjadi peningkatan, apalagi saat ini banyak masyarakat ataupun calon penumpang yang membeli tiket untuk kelas ekonomi dibandingkan dengan kelas bisnis ataupun eksekutif, dikarenakan harganya yang cukup lebih mahal begitu ya. Di mana untuk kelas ekonomi sudah banyak yang terjual untuk jurusan kereta api Medan Tanjung Balai, Medan Kisaran, Medan Pematang Siantar, dan beberapa jurusan lainnya. Sedangkan untuk kelas bisnis dan eksekutif sudah mulai terjual untuk jurusan Medan Rantu Perapat dan jurusan lainnya. Dan untuk bagi calon penumpang juga sudah ditetapkan aturan baru, di mana saat ini bagi calon penumpang yang akan menggunakan moda transportasi kereta api ini yang sudah divaksin ketiga ataupun booster tidak perlu lagi menunjukkan hasil swab antigen ataupun PCR ketika proses boarding gitu. Dan sedangkan bagi calon penumpang yang memang tidak dapat divaksin dengan alasan medis harus menunjukkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah atau juga menunjukkan hasil negatif swab PCR. Dan sejak kemarin juga telah ditetapkan aturan sesuai dengan itu ditetapkan oleh pemerintah, di mana untuk kereta api antar kota sudah diperbolehkan untuk kapasitas 100% dan kereta api lokal diperbolehkan untuk kapasitas 70%. Dan ini diprediksi hingga 2 minggu ke depan penjualan tiket angkutan Lebaran akan terus meningkat untuk di stasiun kereta api besar Medan, Sumatera Utara. Rendra. Terima kasih Novi Afandi melaporkan langsung dari stasiun Medan di Sumatera Utara. Sebelumnya juga ada Hijul Akbar dari stasiun Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman.